Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Guru, tempat kamu belajar online. Oke teman-teman, yang baru saja mampir di channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi maupun materi pembelajaran dari channel ini. Baik, bagi kamu yang tahun ini akan mengikuti tes CPNS 2021-2022, inilah kisi-kisi yang akan kami berikan kepada kamu berdasarkan kisi-kisi dari Permen Pan RD. Adapun materinya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pertama itu tentang alur pendaftaran CPNS, ya. Yang kedua tentang kisi-kisi CPNS terbaru, kemudian passing grade SKD dan kisi-kisi SKB CPNS. Kita langsung saja ke alur pendaftarannya. Jadi teman-teman calon abdi negara yang ingin mendaftarkan dirinya di CPNS 2021 kali ini, hal yang pertama sekali dilakukan adalah membuat akun pada portal SSCN, pelamar mengakses portal SSCN dan membuat akun SSCN pada menu registrasi, kemudian melengkapi biodata dengan mengunggah swafoto dengan melihatkan KTP, ya, melihatkan KTP. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan dengan pilih instansi dan jenis formasi dan jabatan. Kemudian teman-teman cetak kartu dan simpan kartu pendaftaran SSCN-nya. Kemudian proses selanjutnya adalah verifikasi pendaftaran. Pengajuan masa sanggah terhadap pengumuman adalah maksimal 7 hari. Jadi jika ada yang akun teman-teman yang dari hasil verifikasi pendaftaran ini tidak lulus verifikasi pendaftaran, teman-teman bisa melakukan sanggah, ya, di waktu masa sanggah yang telah diberikan. Setelah itu nanti keluar pengumuman tes seleksi untuk mengikuti CAT SKD. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti tes CAT SKD CPNS yang akan ditentukan nanti waktunya oleh instansi yang teman-teman pilih tadi. Nah, kita akan bahas tentang kisi-kisi CPNS materi SKD. Seleksi tes CPNS terdiri dari seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Materi SKD dan SKB diatur dalam Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Untuk TWK, ya, untuk porsi soal di SKD ada TWK tes wawasan kebangsaan sebanyak 30 soal, TIU tes intelijensi umum sebanyak 35 soal, dan TKP tes karakteristik pribadi sebanyak 35 soal. Jadi total soal secara keseluruhan adalah 100. Untuk kisi-kisi TWK itu terdiri dari materi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Kemudian di tes intelijensi umum 35 soal, kisi-kisinya meliputi kemampuan verbal yang di dalamnya ada materi tentang analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian kemampuan numerik, materinya meliputi berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita, dan kemampuan figural. Kompetensi meliputi analogi, ketidaksamaan, dan serial. Kemudian di jenis soal terakhir yaitu TKP tes karakteristik pribadi 35 soal. Materinya meliputi pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, dan profesionalisme.
Itulah secara umum kisi-kisi materi masing-masing setiap jenis soal TWK, TIU, dan TKP. Kita lanjutkan teman-teman. Untuk materi SKB, pelaksanaannya sendiri, SKB adalah kemampuan karakteristik seseorang berupa pengetahuan, tampilan, perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu. Pelaksanaan SKB sendiri ini dilaksanakan setelah pengumuman hasil SKD keluar, ya, dengan jumlah formasi 3 kali, dengan jumlah peserta itu 3 kali jumlah formasi yang dibutuhkan. Dapat dari hasil perankingan hasil SKD. Untuk materinya, materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN. Materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Nah, ini untuk passing grade SKD. Passing grade ini untuk TWK itu jumlah soalnya 30, nilai maksimalnya jika benar semua 30 kali 5 150, nilai minimalnya jika salah semua itu poin bobotnya adalah 0, 30 kali 0 0, ya. Untuk TIU jumlah soal 35, nilai maksimalnya adalah 175, nilai minimalnya adalah 0, sementara TKP jumlah soalnya 35, nilai maksimalnya 175 dan nilai minimalnya 35, karena di TKP ini tidak ada jawaban yang poinnya 0. Poin di TKP adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi jika dia jawabannya benar semua nanti dapat poin 175. Dan jika ditotalkan nilai maksimal pelaksanaan SKD itu adalah 500 dan minimal 35. Tips untuk menjawab ujian adalah jangan ada jawaban kosong, karena kosong maupun salah tidak mengurangi nilai. Oke, mungkin kisi SKB yang sudah kita jelaskan juga tadi. Jumlah peserta untuk pelaksanaan SKB paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD. Adapun yang diujiankan di SKB adalah tes potensi akademik dan psikotes yang dirangkum dalam CAT, ya, dalam ujian CAT juga. Baik, sekian kisi-kisi tes CPNS 2021 yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk Anda calon abdi negara, persiapkan diri Anda sebaik mungkin dari sekarang. Semoga Anda mendapatkan hasil yang memuaskan dan perbanyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan teman-teman, saya sudahi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng pada channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.